Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang ibu rumah tangga bernama Dila. Suatu hari, ia menerima telepon dari seorang wanita yang ternyata merupakan kekasih gelap suaminya. Robert, sang suami, mengakui bahwa ia berselingkuh karena merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Dila. Meskipun hatinya terluka, Dila memilih untuk memaafkan Robert. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dila mengalami nyeri di pinggangnya. Atas saran dari salah satu sahabatnya, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang dokter saraf bernama Graham. Setelah menjalani pemeriksaan, tidak ditemukan gangguan kesehatan yang serius. Menurut Graham, rasa sakit yang dialami Dila kemungkinan besar berasal dari tekanan pikiran. Ia pun menyarankan agar Dila rutin menjalani terapi 2 kali dalam seminggu. Singkat cerita, setelah beberapa kali terapi, Dila mulai akrab dengan Graham. Dila pun mulai berani membuka diri dan menceritakan permasalahan rumah tangganya. Ia mengungkapkan bahwa perselingkuhan suaminya telah membuatnya tertekan dan banyak berpikir. Graham pun mencoba menenangkan Dila dengan memberikan berbagai nasihat. Setelah kejadian itu, Dila terus-terusan memikirkan Dr. Graham. Dan ketika sesi terapi berikutnya, mereka malah terbawa suasana dan akhirnya pusrang sampai glori berkali-kali. Rupanya Dila sudah tertarik dengan Graham. Bahkan dia sering mendatangi Graham di rumahnya hanya untuk mengajaknya mengulangi kejadian saat di klinik. Makin hari Dila dan Graham makin dekat. Bahkan Dila juga meminta cerai kepada suaminya agar bisa lebih luasa menjalin hubungan dengan Graham. Akhirnya mereka pun resmi bercerai, dan mereka sepakat Dila yang akan merawat anak-anak mereka. Namun setelah resmi pisah dengan Robert, fakta mengejutkan terungkap. Dila mendapat informasi dari temannya bahwa Graham sebenarnya sudah memiliki istri. Dila pun benar-benar hancur dan hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Setelah itu Dila menemui Graham dan mengatakan dia sangat kecewa dan merasa dibohongi oleh Graham. Dila pun pergi dari sana dan akan berusaha melupakan Graham. Singkat cerita, Dila pergi berbelanja dengan teman-temannya. Dila pun mendapat saran agar dia mencari pasangan baru lewat media online. Malam harinya Dila pun langsung mencoba saran temannya. Baru saja beberapa menit membuat akun, Dila langsung kebanjiran pria yang ingin berkenalan dengannya. Namun Dila memutuskan untuk memilih seorang pria yang masih muda. Mereka pun membuat janji di suatu tempat. Namun sayangnya pria tersebut ternyata tidak datang sampai larut malam. Dila pun kemudian pulang dengan perasaan sedih dan kecewa. Beberapa hari kemudian, ketika Dila membuka situs yang sama, dia mendapat pesan dari seorang pria misterius bernama Duke. Pria itu mengatakan agar Dila menjadi kuat dan percaya diri saat pusrang sampai glori. Pria tersebut juga memberikan nomor ponselnya dan meminta Dila menghubunginya. Dila pun kemudian menghubunginya dan mereka berkenalan. Lagi-lagi pria itu mengatakan hal yang sama dengan apa yang ada di pesan tersebut. Esok harinya, Dila kembali menghubungi Duke. Namun kala itu, Duke meminta Dila untuk membayangkan sedang pusrang sampai glori. Setelah itu Duke juga meminta Dila untuk mencari teman kencan dengan seorang pria yang lebih muda darinya. Singkat cerita Dila menitipkan anak-anaknya kepada temannya. Sementara dirinya rupanya sudah membuat janji dengan seorang pria yang dia kenal lewat situs yang sama bernama Python. Namun saat sedang kencan dengan Python, rupanya Robert juga ada di sana. Robert rupanya cemburu ketika Dila dekat dengan pria lain, namun dia langsung pergi dari sana. Sementara Dila sepakat menjalin hubungan dengan Python. Esok harinya, Duke kembali menghubungi Dila. Duke menyarankan Dila untuk mengunjungi suatu tempat. Di sana mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Bahkan mereka bisa pusrang sampai glori beramai-ramai dengan semua pengunjung. Dila tanpa ragu langsung bergabung dengan mereka bersama Python. Beberapa hari kemudian, Dila kembali menghubungi Duke. Dia meminta Duke mengirimkan foto wajahnya agar Dila tahu siapa yang membantunya bisa sebahagia seperti sekarang. Namun Duke menolak permintaan Dila tersebut. One picture of your face. Setelah menjalin hubungan cukup lama dengan Dila, Python akhirnya mengajak Dila untuk menikah. Python sudah merasa nyaman dengan Dila dan ingin serius dengan Dila.
Namun Dila malah menolak ajakan Python. Bagi Dila hidupnya sekarang lebih bahagia dan lebih bebas. Dan dia takut kegagalannya yang dulu akan terulang kembali. Setelah pulang, Dila mendapat pesan dari Duke. Rupanya Duke memberikan foto dirinya yang dulu diminta oleh Dila. Dan beberapa minggu setelah itu, Duke mengajak Dila untuk bertemu. Dila pun kemudian langsung terbang dan menuju sebuah rumah yang dikatakan oleh Duke. Akhirnya sekian lama Dila hanya mendengar suaranya saja, kini dia bisa melihat Duke yang sebenarnya. Duke pun memberikan sebuah gaun untuk Dila kenakan. Duke juga meminta Dila untuk memakainya di hadapannya. Malam harinya mereka pun makan malam bersama. Mereka berbincang mengenai banyak hal, termasuk kesukaan Duke yang lebih dominan dalam begituan. Setelah makan, Duke mengajak Dila pulang ke rumah. Dan di sana Duke akan menunjukkan skillnya dalam hal pusrang sampai glory yang belum pernah Dila lihat. Dila benar-benar bahagia bersama Duke, dan terus-terusan melakukan hal yang membagongkan itu sampai berkali-kali. Beberapa hari kemudian, Robert datang ke rumah Dila. Robert meminta maaf atas segala kesalahannya dan mengajaknya untuk membangun kembali rumah tangga mereka. Namun, Dila menolak karena ia sudah bahagia dan lebih bebas. Dila juga mengatakan dia ingin mandiri tanpa bergantung kepada pria manapun. Di akhir film, ketika Dila berbelanja, dia bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut kemudian memberikan kartu namanya pada Dila. Sementara Robert kini sudah memiliki kekasih baru dan mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun anak mereka. Dan film pun berakhir.